Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang saya kedatangan tamu istimewa. Beliau dari kampung yang jauh di sana. Namanya, perkenalkan namanya siapa? Kang Mumu. Kang Mumu. Asli dari mana Kang Mumu? Dari Jampang Tengah. Jampang Tengah. Kampung apa? Kampung Cimapag, Desa Bantar Agung, Kampung Kecamatan Jampang Cimapag, Tengah. Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah. Jauh ya, Mang? Iya. Luar biasa. Mang Mumu itu beliau adalah salah satu petani. Saya kenal dengan beliau sudah 1 tahun, Mang Mumu ya. Iya. Sudah 1 tahun saya kenal sama beliau. Tapi jujur saya belum tahu nama kampungnya dan saya belum pernah main ke rumahnya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang Kang Mumu tentang tipologi masyarakat desa, masyarakat perkampungan di sana. Apa ciri khas kebudayaannya? Tentu tipologinya juga tipologi masyarakatnya ya petani ya, seperti itu. Petani. Kebanyakan masyarakatnya adalah petani. Kawan-kawan semua, berbicara tipologi masyarakat desa itu sangat unik. Berbicara tipologi masyarakat desa dan berbicara tentang kebudayaan. Setiap desa, setiap perkampungan punya budayanya masing-masing. Salah satu contoh ya di kebudayaan Sunda yang ada di daerah Mang Mumu. Kira-kira kebiasaannya, budaya apa yang masih dijaga hari ini, yang masih dirawat hari ini? Apa yang mau tahu tentang kebudayaan yang ada di sana? Misalkan ada kebudayaan khususnya di permainan anak-anak kayak galah, terus apalagi loncat tinggi atau apalah gitu. Apa mau ngomong di sana? Kebiasaannya itu banyak sih kebudayaan yang masih dijaga gitu. yang masih dijaga. Pakai bahasa Sunda aja kalau itu mah. Bahasa Sunda ada orang Sundanya. Bahasa Sunda aja lah. Yang orang Sunda iya. Yang benar-benar bisa dikenal bahasanya. Oke, Mang, silakan. Ya. Kalau kebudayaan itu Bahasa Sunda aja, bahasa Sunda aja. jadi nggak campur kayaknya. So, mau naon anu sok masih dijaga kebudayaan nu aya di kampung Mang Mumu. Seperti ya nanti galah, main galahnya. Main galah, terus Loncat tinggi, main lori gitu, sorodotan lah. oh lori mah anu make tangkal kaung. Pakai pelepah aren itu bisa dipakai untuk kayak naon sih top emun di Taman Mini Indonesia mana teh? Sorodotan. Sorodotan. Ya gitulah pokoknya nama yang dari atas ke bawah kan gitu ya. Terus apalagi Siwon. Ya, oh kayak di Siwon ya. Apalagi mau kebudayaan yang ada di sana ini unik sekali. Banyak sih. Naon we? Nah, terus main kebiasaan orang main di curug, mandi muncul dari tebing. Curug Cidamar. Curug Cidamar. Curug Cidamar namanya. Jadi wisata ya nama. Jadi wisata ya. Jalan nangis dibalas saya nama. Luar biasa. Terus kebiasaan orang di Tunaon, contoh misalnya mau di lemur Simpuring, aya kebiasaan anu ngaranna memeh berangkat ngaji. Memeh ngaji maghrib, biasanya kan ngaji setelah sholat maghrib itu kan ada ngaji Quran ya kayak gitu di madrasah. Itu di lapangan itu anak-anak seumuran ya umur sekitar 6 sampai 11-12 tahun lah. Kita ada permainan kayak gitu.
permainan galah, kucing sumput, terus jenglong, terus orayan luar lewar kasawah tong kasawah parenakeun sedeng beka mending kaleuwih di leuwih loba nu mandi di kayak gitu lah gitu. Jadi itu kan punya filosofis gitu, berbicara kebudayaan daerah itu punya nilai filosofis yang sangat mendasar dan dalam sebagai salah satu ajakan. Ini unik gitu. Nah, di kampung Mamumu itu kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di sana yang masih dijaga dirawat gitu, kayak masih bangunan rumahnya masih panggung atau apalah gitu. Kebanyakan kalau di kampungnya cuma campur lah bahasanya. Campur aja ya. Nah, gitu jadi orang Cisaat kan ada gitu, besok. Nah, gitu lah. Kebiasaan nama puguh da ada di kampung banyak imah masih kene panggung kene. Rumahnya masih panggung. Terus pan gigireun teh miara domba gitu lah. Terus apa lagi? Bebek, miara domba, terus ayam. Oh, banyak sih. Nah, ini keunikan dari masyarakat desa itu, dia bisa mandiri pangan secara mandiri pangan keluarga. Jadi penyedia untuk bahan pangan keluarga itu selain dia petani padi, penghasil beras untuk keluarganya. Biasanya punya leuit tempat penampungan beras kan ya. Bukan beras, padi ya. Padi. Betul. Jarang sekarang mah. Jarang ya. Udah jarang. Peti lah. Peti ya gitu. Jadi selain dia penghasil beras, orang desa itu dia juga punya ternak ayam, punya ternak bebek, punya ternak apalagi entog atau manila, terus punya ternak kambing. Ini luar biasa konsep yang ada di perkampungan itu. Dia tidak lagi membeli dan sebagainya, dia sudah bisa menyediakan bahan pangan keluarganya, mandiri pangan untuk keluarga. Itu Mamumu ini patut dicontoh kayak gitu. Sekarang kan sudah jarang kayak gitu. Sudah jarang untuk menyedia pangan saja sudah sulit. Minum kopi dulu ah. Oh, silahkan ngomong kopi aja. Korma nih. Kopi ada ya. Silakan teman-teman. Sambil ngopi aja mau ngomong. Ini orangnya agak-agak senang bercanda kayak gitu. Iya, begitulah kira-kira. Nah, terus Mamumu selain dari rumahnya yang unik dengan panggungnya, terus setiap rumah itu punya ternak, dia juga sebagai petani. Nah, kebiasaan lain dari orang sana gitu. Contoh misalkan ada petani aren tidak, gula aren. Petani gula aren mah jarang. Ada sih. Ada. Tahu ninggur? Ninggur tahu. Apa itu ninggur? Nengeul. Dia seperti itu ayun-ayun gitu ta. Ngahaleung teu ngawi gitu lagu nyanyi kadang-kadang tawihan gitu. Kayak Raja Siliwangi kayak gitu. Lagu nate panggung hideung atau meureun. Gitu ya. Jadi di kampung Mamumu juga masih ada ya petani gula aren. Jadi ada tradisi nginggur tandan aren itu sebelum dipotong itu ada konsep ningur ya. Jadi maksudnya ningur itu buat apa Mamumu? Ningur itu supaya air arennya itu bagus. Jadi namun bahasa di lemur mandi gubah gabig lah gitu. Jadi seminggu teh 2 kali ditingur teh supaya air arennya teh bagus lah gitu. Jadi metodologi untuk ninggur itu salah satunya adalah untuk supaya air yang ditanam itu lebih banyak ya. Lebih banyak. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah pokoknya. Iya. Kayak gitu. Ini kan unik sekali juga untuk diserap menjadi ini akses kebudayaan. Harus dijaga, harus dirawat, seperti itu. Sekarang berbicara pertanian, ada gak kebudayaan pertanian, cara tani yang ada di tempat Mamumu? Contoh misalkan, saya punya salah satu kitab warisan dari kakek saya, itu ilmu falakiyah tentang pertanian, tentang pertingkah laku pertanian. Jadi
tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30 jangan menanam. Karena memang ketika saya kaji dan saya analisis, diskusi dengan dosen-dosen saya waktu kuliah, itu masuk pada teorinya atau mata kuliah epidemiologi tentang peledakan hama penyakit. Nah, ini juga sinkron. Ilmu ini sangat luar biasa. Kitab ini menjelaskan pertingkah laku bertani yang baik. Sebelum bertani, puasa dulu. Terus ada tanah, kita doakan. Dan saya tahu bahwa di dalam tanah itu kan banyak mikroorganisme. Jadi itu makhluk kan? Seperti natrium, fosfor, kalium, seng, Ze, besi dan sebagainya. Itu kan makhluk. Ketika seseorang mendoakannya, tanah, maka suburkanlah tanamanku. Dia mendoakan tanahnya itu supaya dia memberikan kesuburan seperti itu. Sehingga wajar orang-orang pedesaan itu dia lebih handal dalam pengendalian hama penyakit. Seperti di sawah nanam di galangan-galangan itu, nanam serai, itu sebagai pengendali hama penyakit, betulnya. Iya. Terus nanam apa lagi ya? Kalau itu mah untuk pengendalian hama dan penyakit. Gitu. Banyak sih, banyak. Takut kena hama Orang hama burung. Kalau zaman sekarang lah ada itu disebutnya angin barat ya. Iya. Itu kalau di situ mah di kampung ya pakai kihura setiap juru itu. Oh, kihura. Ada itu. Untuk apa itu kihura? Kihura itu kata orang tua dulu untuk menghilangkan hama itu kan pengendalian hama penyakit. Iya. Kita bukan kalau pakai bahan kimia itu kan membunuh ya. Iya. Itu mah alami kan. Alami. Jadi dari alam. Petani itu kan punya konsep untuk pengendalian saja. Dia tidak membunuh karena memang kalau membunuh itu kan keluar daripada aturan. Iya. Dan merusak juga, itu kan merusak ekosistem. Itu. Jadi rantai makanannya kalau misalkan ular makan tikus makan apa dan sebagainya, itu rantai makanannya dijaga juga seperti itu. Tapi tidak merusak ekosistem yang ada di alam. Gitu. Jadi strateginya adalah tentang pengendalian hama itu. Jadi tidak membunuh. Ini kan konsep luar biasa dari Mang Mumu. Insya Allah nanti kita lanjut lagi berbincang-bincang tentang kebudayaannya, tentang teknik pertaniannya. Sebelum kita tutup, Mang Mumu itu salah satu petani komoditas apa? Tanaman apa? Oh, tanaman. Tanam apa sih? Banyak sih. Ada jagung, kacang tanah, ya kebanyakan kacang tanah. Oh, ini loh kacang tanah. Jadi kita nanti ke depannya berbicara bagaimana pengolahan lahannya, terus memilah benih yang unggul kacang tanah, berapa lama estimasi waktu penanaman sampai panen, terus masih banyak kan nanti kita ngobrol-ngobrol tentang cara bertani kacang tanah, dan juga kita akan belajar bagaimana konsep kebudayaan yang ada di kampungnya Mang Mumu. Di kampung apa, Mang Mumu? Lupa lagi. Kampung Cimapag, Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah. Insya Allah nanti kita esok atau lusa kita main ke sana. Kita ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan orang-orang pedesaan di sana. Kita belajar tentang kebudayaan, tentang tipologi budayanya di sana, tentang kerukunan, tentang konsep pertaniannya, konsep kehidupannya yang tadi sangat unik sekali. Dan mungkin sekian Mang Mumu, nanti kita besok lanjut lagi. Mudah-mudahan saya bisa main ke rumahnya Mang Mumu. Amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.